Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, tetap semangat dan selalu bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas. Kita masih di acara Renungan Pagi edisi 28 April 2022. Kisah Rasul pasal 1 ayat 23 sampai ayat 26. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditunggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi ialah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Berbenah diri menanti janji Tuhan. Saudara sekalian, apa yang sering kita lakukan bila kita menunggu? Misalnya seseorang yang akan datang, tapi entah kapan, tak ada kepastian. Ada yang bosan dan akhirnya gagal menunggu. Menunggu adalah sesuatu yang tak begitu mudah dilalui. Menanti apa yang kita harapkan seringkali menciptakan kegelisahan tersendiri dalam batin kita. Bagaimana para murid menanti janji Tuhan? Dalam perikop yang kita baca kemarin pagi, disebutkan bahwa para murid bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ketekunan dan kesehatian dalam doa merupakan sikap iman yang nyata dalam aktivitas hidup orang beriman. Tanda yang dapat dikenali bahwa orang yang telah mengenal Tuhan adalah umat-umat yang bertekun bersama saudara-saudara seiman, selalu berkumpul dan berdoa bersama-sama. Demikianlah cara para murid menantikan penggenapan janji Allah melalui Kristus, yaitu janji turunnya Roh Kudus. Sikap iman para murid telah disebabkan oleh kuasa kebangkitan Kristus yang disaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Dalam ketekunan dan kesehatian dalam doa dan persekutuan, maka mereka akan semakin kuat dan semakin semangat melaksanakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Muncullah kesadaran baru, sebuah fakta, perlunya pembenahan pribadi maupun kelompok sepersekutuan. Sambil menanti, mereka berbenah diri, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah mengisi kekosongan jumlah murid. Dalam persekutuan itu ada kesadaran baru bahwa jumlah rasul haruslah ditambahkan menjadi 12 orang. Petrus kemudian berdiri di hadapan 120 orang dan berbicara kepada mereka tentang fakta sesungguhnya yang telah terjadi dalam kehidupan Yudas sebagai penggenapan kitab suci. Walaupun Yudas sudah meninggal, tetapi angka 12 harus menjadi bilangan para murid Yesus. Karena itu mereka bergumul bersama, berdoa bersama meminta agar Tuhan yang memilih dan menggenapkan kembali bilangan 12 itu kepada para murid. Dan dalam doa mereka berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Saudara sekalian, nyata dalam doa ini bahwa memang dikembalikan kepada Tuhan, sebab Dialah yang tahu hati seseorang. Dialah yang tahu siapa yang layak. Dia yang mengenal siapa yang akan dipilih untuk menerima jabatan pelayanan yang telah ditinggalkan oleh Yudas. Saudara sekalian, akhirnya terpilihlah Matias, seorang yang sejak awal telah mengikuti Yesus sampai kenaikan Yesus ke surga. Sebab syarat seorang rasul adalah seorang yang melihat dari dekat, mengalami secara langsung, dan mengikuti pelayanan Kristus selama hidupnya sampai ia naik ke sorga. Dan ternyata memenuhi kriteria adalah Matias. Jadi ialah yang dipilih oleh Tuhan. Sebab angka 12 orang atau angka 12 murid adalah angka yang sangat bersejarah bagi umat Israel sebagai keturunan 12 suku Israel moyang mereka. Dalam menanti janji Tuhan, menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, saudara-saudaraku, pembaharuan dan pembenahan sangatlah penting.
Tujuannya adalah untuk mengevaluasi berbagai hal yang telah kita kerjakan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Menganalisis kendala, menganalisis kegagalan, dan solusi apa yang terbaik yang akan kita lakukan supaya pelayanan pemberitaan Injil semakin efektif. Untuk itu perlu waktu bagi mereka untuk berdoa bersama, meminta petunjuk dari Allah. Saudara-saudaraku, dalam segenap aspek kehidupan kita, keterbukaan meminta petunjuk Allah adalah teladan yang mutlak kita lakukan. Berbenah diri adalah hal yang terbaik. Keterbukaan untuk memohon petunjuk Allah patut kita jadikan teladan. Sebab perjalanan hidup ke depan sesungguhnya tidaklah mudah. Hidup ini adalah panggung yang Tuhan beri untuk menjadi saksi kabar baik bagi dunia ini. Hidup ini bukan milik pribadi, melainkan milik Allah semata. Sehingga kehendak Allah sungguh harus menjadi yang terutama dan membiarkan Dia sepenuhnya berkarya di dalam hidup kita sampai Ia datang menjemput kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih banyak pada pagi hari ini. Kami dapat mengawali hari kami dengan merenungkan akan firman-Mu. Dalam menanti janji Tuhan, dalam menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, supaya kami berbenah diri, kami terus memperbaiki diri, menyelaraskannya dengan firman-Mu, supaya hidup kami sungguh-sungguh menjadi kesaksian yang hidup, pemberitaan kabar baik bagi dunia ini. Kiranya prinsip-prinsip firman-Mu yang kami pelajari pada pagi ini menjadi pegangan kami untuk melanjutkan kehidupan kami sebagai gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, dalam menjadi alat kesaksian Tuhan, memperkenalkan Dikau melalui segenap aktivitas kehidupan kami dan pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Hamba-Mu berdoa kepada semua saudara-saudaraku pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, Engkau-lah yang mengenal hati semua orang. Engkau-lah yang tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau-lah yang tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu yang terbaik untuk kami. Dan karena itu ya Bapa di sorga, kami berseru kepadamu, tolonglah umat-umat-Mu ini. Mereka yang sedang dalam kesepian, Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang dalam kesakitan, Tuhan kuatkan dan sembuhkan sakit penyakit mereka. Mereka yang sedang gelisah, Tuhan tolonglah mereka. Nyatakan bahwa Engkau ada. Dan mereka yang berduka, kiranya Tuhan menghiburkan mereka. Mereka yang sedang kehilangan pengharapan, Tuhan teguhkanlah percaya mereka. Supaya mereka tahu bahwa di dunia ini kami berjalan bersama dengan Tuhan yang mengasihi kami sepanjang umur hidup kami. Karena itu ya Bapa, seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini, kami serahkan dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah Dikau yang akan memelihara dan menyertai kami. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami ya Bapa, biarlah Engkau yang turut campur tangan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami pada pagi ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.